Kreator, kita sampaikan untuk tayangan hari ini kesalahan prosedur dalam pemberhentian Kapolri Bimantoro mempercepat DPR MPR untuk menjungkalkan Gus Dur. Pemirsa, pada pertengahan Juli 2001 muncul berita liar soal Presiden Abdul Rahman Wahid memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik Sosial dan Keamanan Menko Polsoskam Agung Gumelar dan Wakil Kepala Polri, Wakapolri, Komisaris Jenderal Khairuddin Ismail untuk menangkap dua petinggi Polri. Pemirsa, dua petinggi Polri yang dimaksud adalah Kapolri nonaktif Suroyo Bimantoro dan Kapolda Metro Jaya Sopyan Yakub. Gus Dur selaku Presiden RI menganggap keduanya telah bertindak berlebihan dan melakukan pembangkangan. Untuk itu, pemirsa, Presiden memerintahkan Menko Polsoskam Agung Gumelar dan Wakapolri Khairuddin Ismail untuk mengambil tindakan tegas secara hukum terhadap pelaku-pelaku insubordinasi, ucap juru bicara kepresidenan kala itu, Yahya Khalil Stakuf di Jakarta seperti yang dilansir dalam Liputan 6 13 Juli 2011. Pemirsa, Gus Dur lantas memberi keterangan bahwa perintah penangkapan itu adalah pelintiran media yang tak paham persoalan. Gus Dur mengakui memang ada beberapa orang yang memberi usul kepadanya agar Bimantoro ditangkap. Ia lantas membicarakan usul itu kepada Agung yang lalu menolaknya. Entah bagaimana pembicaraan itu dipelintir sebagai perintah penangkapan. Pemirsa, tetapi kemudian dipelintir oleh pers bahwa penangkapan itu atas perintah saya. Padahal saya hanya usul kepada Pak Agung Gumelar ada, sementara orang yang menghendaki adanya usul penangkapan itu. Tetapi Pak Agung tidak menghendaki itu. Masih ada cara lain untuk menyelesaikan di tubuh Polri. Terang Gus Dur sebagaimana dikutip harian Kompas 14 Juli 2001. Pemirsa, meski demikian, Gus Dur membenarkan bahwa ia menilai Bimantoro melakukan insubordinasi yang perlu ditindak secara hukum. Saya minta kepada Menteri Koordinator Politik, Sosial, dan Keamanan, Pak Agung Gumelar, supaya diambil tindakan. Karena itu, pelanggaran undang-undang, tindakan hukum perlu diberlakukan untuk Bimantoro. Tetapi semua itu dipelintir oleh pers. Akan dilakukan penangkapan kepada Bimantoro, tegasnya. Pemirsa, tayang ini membuat geger publik, menyuarakan soal kepemimpinan Gus Dur. Sedangkan menghadapi tekanan serius dari DPR, sejak awal 2001 posisi politik Gus Dur berada di titik nadir gara-gara dikaitkan dengan dua skandal. Tuduhan terlibat dalam penyelewengan dana Bulog Gate dan bantuan kerajaan Brunei untuk Aceh, Brunei Gate. Dua skandal Brunei untuk Aceh, Brunei Gate. Dua skandal itu amat merusak reputasinya. Kendati banyak orang tak percaya Gus Dur korupsi. Pemirsa, para oposannya di DPR memanfaatkan skandal ini untuk melengsarkan Gus Dur dari kursi presiden. Pada Februari dan Mei 2001, DPR melayangkan dua memorandum untuk memojokkan Gus Dur. Meskipun terkesan dipaksakan, memorandum itu membuka peluang pada pemakzulan Gus Dur melalui sidang istimewa MPR. Pemirsa, jika Presiden dianggap tidak sungguh-sungguh memperhatikan memorandum tersebut, DPR akan membuka minta MPR untuk melaksanakan sidang istimewa SI. Jika DPR meminta diadakan SI oleh MPR, maka SI itu baru dapat terlaksana 2 bulan kemudian. Tulis Verdika Rizky Utama dalam Menjerat Gus Dur 2020 halaman 272. Pemirsa, di tengah konflik yang kalut itu, alih-alih bersikap hati-hati, Gus Dur justru membuka polemik baru dengan Polri. Sejarah mencatat konflik itu memicu MPR mempercepat pelaksanaan sidang istimewa untuk pemakzulan Gus Dur. Bulan madu singkat. Pemirsa,
Jenderal Polisi Suroyo Bimantoro mulanya adalah Kapolri pilihan Gus Dur yang diangkat pada 23 September 2020. Tapi baru sebulan menjabat, Bimantoro sudah berseberangan dengan Gus Dur dalam soal pengibaran bendera bintang kejora di Papua. Gus Dur yang menganggap bendera itu sebagai bagian dari kultur Papua membolehkan pengibaran asal berdampingan dengan bendera merah putih. Sedangkan Bimantoro tidak mau menoleransinya. Pemirsa, perbedaan pendapat itulah yang menurut Kepala Badan Hubungan Masyarakat Mabes Polri menjadi awal mulanya kerenggangan hubungan antara Polri dan Istana. Tulis majalah Tempo 22 Juli 2001. Pemirsa, perbedaan pendapat dalam penanganan masalah macam itu terus berulang dan memperburuk hubungan keduanya dari waktu ke waktu. Polri misalnya membuat pusing Istana gara-gara kasus penipuan terhadap sebuah perusahaan asuransi Kanada yang berlarut-larut. Perusahaan Kanada itu mulanya melaporkan penipuan itu ke polisi, tapi justru mereka yang diinvestigasikan dan 2 eksekutifnya ditahan. Kasus ini berimbas pada memburuknya hubungan diplomatik Indonesia-Kanada. Penuntutan kasus itu baru berhenti setelah Menteri Luar Negeri Alwi Shihab dan Jaksa Agung Marzuki Darusman turun tangan. Greg Barton, penulis biografi Gus Dur 2017, menyebut Gus Dur amat terganggu oleh keterlibatan Bimantoro dalam kasus ini. Pemirsa, Bimantoro sebagai Kapolri bukan saja mengetahui penangkapan ini, tetapi tampaknya ia juga mempunyai kepentingan dalam perkara ini. Tulis Barton halaman 477. Pemirsa, kendati bukti sumir kecurangan terhadap Bimantoro itu beralasan lantaran bukan kali ini saja ia dianggap korup. Dalam bukunya, Verdika menjabarkan bahwa Indonesia Corruption Watch (ICW) menengarai Bimantoro terlibat penggelembungan harga pembelian senjata jenis AK dan dari Rusia. Jumlahnya mencapai 49,9 miliar. Pemirsa, pembelian senjata AK pun secara prinsip menyalahi proses demilitarisasi Polri yang berjalan sejak Juli 2000. Pasalnya, AK merupakan senjata standar tempur yang seharusnya hanya boleh untuk tentara. Sudah sebegitu, pembelian itu juga dilakukan secara diam-diam. Kini kasus ini berimbas pada memburuknya hubungan diplomatik Indonesia-Kanada. Menuntutan kasus ini baru berhenti setelah Menteri Luar Negeri Alwi Shihab Jaksa Agung Darusman menyebut Gus Dur amat terganggu. Demikian pemirsa kreator yang disampaikan. Sampai jumpa di tayangan berikutnya.